aja dong Mas. Oh iya, buat penyeberangan. Iya, Pak Azin ya. Ini kita mengambil tema hari ini adalah penataan daerah pemilihan atau dapil. Nah, betul, iya. ya. Nah, ada berapa dapil sih Pak di Jawa Tengah dan khususnya untuk Kabupaten Pekalongan? Untuk daerah pemilihan ya dapil itu kan sebenarnya kan kalau di tingkat RI ini kan penggabungan beberapa kabupaten atau beberapa kabupaten menjadi satu. Begitulah di Jawa Tengah. Nah, kalau dapil di kabupaten maupun kota ini adalah kecamatan maupun gabungan kecamatan digabung menjadi daerah pemilihan. Ya. Karena di sini di dapil ini adalah kontestasi para peserta politik ternyata tergabung dalam calon legislatif ini untuk memperebutkan jumlah kursi yang disediakan di masing-masing dapil. Gitu, kalau untuk Kabupaten Pekalongan sendiri kecamatan mana aja tuh? Kalau di Kabupaten Pekalongan ini di pemilu 2014 dan di 2019 ini ada perubahan nama dapil ya. Karena kalau dulu di pemilu 2014 ini di Kabupaten Pekalongan walaupun dapilnya sama masih 5 dapil. Di pemilu 2014 5 dapil, 2019 juga 5 dapil. Hanya beda di lokasi dapilnya. Kalau dulu Padahal dapil berapa kecamatan itu? cuma jadi 5. 19 kecamatan. 19 kecamatan ya. Terus jadi 5 ya. 5. Karena dalam penentuan dapil itu kan harus memperhatikan yang pertama kesetaraan ya, artinya jumlah suara Jumlah itu suara. sehingga tidak timpang antara dapil satu dengan dapil yang lain. Jadi harus memperhatikan itu juga. Penggabungannya juga harus sesuai dengan kulturnya. Misalkan kultur daerah dataran tinggi dengan dataran rendah itu juga kan beda. Kemudian daerah pedesaan, kemudian daerah industri itu juga beda. Jadi kita harus penggabungan juga harus disesuaikan dengan geografis, juga letak psikologis budaya dan sebagainya. Berarti satu caleg itu satu dapil aja ya berarti dapil, ya? betul. Iya. Tadi 2014 ada 2014 kita ada 5 dapil. 5 dapil. Dulu di dapil 1 itu melingkupi 5 kecamatan. Di daerah Petung Kriono, kemudian Talun, kemudian Doro, kemudian Lebak Barang dan Karanganyar. Itu daerah atas ini semua ya. Satu ya daerah atas semua. Kemudian satu dapil berapa kecamatan? 5 kecamatan. 5 kecamatan. Karena komposisi jumlah penduduk antara dapil yang satu dan lain juga harus biar agak sama, agak imbang gitu ya. Seimbang walaupun tidak harus sama tapi paling tidak seimbang ya. Kemudian di dapil 2 ini ada 3 kecamatan. Dapil 2 ini Kajen, Kadangserang dan Peninggaran. Karena itu mungkin masyarakatnya banyak ya. Ini jadi di pemilu 2014. Kemudian di dapil 3 ini Kesesi, Bojong dan Seragi. Kemudian di dapil 4 ini Siwalan, Wonokerto, Wiradesa, Terto. Kemudian dapil 5 ini Buaran, Kedunguni, Karangdadap dan Pringgo 4 kecamatan. Hafal ya nih Pak Asin. Ini di pemilu 2014 ya. Kemudian di 2000 itu dapilnya itu berdasarkan jumlah penduduk biar seimbang. Iya, ya, digabung-gabungkan beberapa kecamatan. Tapi juga tadi memperhatikan sosial budayanya masyarakat itu juga harus mendekati gitu. Iya. Yang menjadi pertimbangan penataan dapil apa aja itu? Yang pertama yaitu ya kesetaraan. Jadi kesetaraan tadi suara jadi antara satu dengan yang lain tadi biar sama. Jangan sampai misalnya yang ini satu kursi misalkan pemilihnya ini 500 yang sini 100 kan timpang. Ya. 500, jadi minimal ada keseimbangan kan ya. Gitu, jumlah suara. Kalaupun misalnya beda ya selisihnya nggak begitu banyak ya. gitu. Kemudian letak geografis tadi, jadi ada keseimbangan. Kemudian berdekatan. Contoh misalkan kecamatan Terto juga digabung dengan kecamatan Paninggaran, ini kan tidak berdekatan itu. Berarti yang berbatasan gitu ya. Kemudian juga ada pada artian bagaimana kultur sosial budayanya juga. Jadi daerah-daerah yang misalnya pedesaan, kemudian daerah yang industri itu juga harus dibedakan. Itu beberapa hal di antara pertimbangan-pertimbangan. Nah, kemudian di pemilu 2019 ya? Ini dapil tetap 5 tetap. 5. Cuma ada pergantian nama. Karena di ketentuan PKPU bahwa daerah kabupaten, ibu kota kabupaten ini menjadi dapil yang pertama. Jadi penentuannya letaknya demikian. Sehingga yang semula Kajen, Kadangserang, kemudian Peninggaran dapil 2 tadinya ini berubah menjadi 1. Kemudian berputar ke arah Jarum Jam. Tapi personelnya dari kecamatannya sama. Kecamatan kemarin kebetulan masih sama. Karena tadi melihat komposisi jumlah suara, kemudian itu masih seimbang. Masih seimbang ya. Cuman dilukir aja yang tadinya 2 menjadi 1 gitu ya. Iya, akhirnya kita jadi tahu ya Bin. Kawan Raska juga jadi tahu tadinya kan dapil itu apa, ternyata biar ada keseimbangan kultur dan jumlah sesuai dengan perolehan kursi untuk para calon legislatif itu.
Artinya nanti juga itu juga sebanding dengan harga kursi nanti. Jangan sampai misalkan kalau di daerah kecil nanti harga kursi lebih murah dibanding daerah-daerah penduduk yang besar. Jadi ini diperhatikan itu juga. Tapi memang ada perbedaan untuk harga kursi? Tadinya kalau tidak dibuat dapil yang penyempurnaan itu akan perbedaan. Contoh misalnya kita tidak memperhatikan itu, bisa juga pemilihnya misalkan ini 5 misalkan, ini 1 kursi, yang sini pemilihnya 100 misalkan 1 kursi, otomatis kan mahal yang 100. Misalkan aja. Jadi maka bagaimana mengkolaborasi jumlah kursi ini menjadi biar semuanya seimbang. Kalaupun misalnya ada selisih tidak seberapa seperti ya. Ternyata semuanya itu kaitannya dengan kursi. Karena kursi itu empuk loh. Kadang kalau kita udah duduk tuh lupa berdiri. Saking empuknya. Gitu. Karena diperebutkan oleh berapa calon ya kan. Iya, asik sekali kawan Rasika, dan jangan lupa ya sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingatkan kepada kawan Rasika, barangkali ada yang mau bertanya di Ngobras Berpalekat kali ini bersama dengan Pak Muhammad Azin. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar di chatroom kita di Rasika TV Official, atau bisa juga lewat SMS atau WA di 085647731111. Nanti akan kita lanjutkan lagi bincang seru kita, tapi nanti setelah kita dengerin dulu yang satu ini. Rasika FM. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Wow, ada Om Tarsan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarsan kenapa? Om Tarsan lagi tidak enak body. Om Tarsan lagi sakit. Wah, daya tahan tubuh Om Tarsan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit. Terus Om Tarsan harus ngapain? Minum ini Om, Bio7. Karena Bio7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio7 membantu memelihara daya tahan tubuh. Wah, ini cocok sekali buat Om Tarsan. Kalau begitu, kan? Om Tarsan mau pergi dulu. Om. Wah, Om Tarsan. Ya, singanya jangan ditinggal di sini dong. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Ayo gempur rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harganya yang murah, rokok ilegal bisa meningkatkan jumlah perokok pemula. Selain itu, berdampak pada penerimaan negara. Ayo gempur rokok ilegal sampai ambyar. Ayo gempur rokok ilegal. Merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kominfo bersama Bea Cukai KPPBC, Tipe Madya Pabean C, Tegal.
Aku beri satu permintaan. Saya ingin cantik, tapi nggak mau ke salon Om Jin. Gampang itu. Ayo, ikut saya. Wah, saya di mana ini Om Jin? Kok banyak perhiasan emas? Di Istana Jin ya? Ngawur, ini toko emas Nagamas Kedung Wuni. Monggo, kalau mau gelang, kalung, cincin, dan semua perhiasan emas berkualitas, tinggal pilih. Beneran nih Om Jin? Boleh saya pakai semua? Boleh? Boleh saya ambil semua? Ngawur, beli toyo. Di toko emas Nagamas Kedung Wuni, jual dan tukar hanya 5%, asal tidak rusak. Om Jin! Toko emas Nagamas Kedung Wuni menyediakan berbagai macam perhiasan emas, model terbaru dengan harga terbaik. Tidak ada ongkos apapun. Jual dan tukar hanya 5% asal tidak rusak. Permata hilang diganti gratis. Yang suka berhias sambil menabung, ingat hanya di Toko Emas Nagamas Kedung Wuni. Toko Emas Nagamas Kedung Wuni beralamat di Jalan Capgawen atau depan Pasar Kedung Wuni Blok B sebelah Jembatan Kedung Wuni. Berhias sambil menabung hanya di Toko Emas Nagamas Kedung Wuni. 88,9 Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan masih ada saya Bita, masih ada Mas Jamil juga. Iya, kita di Ngobras berpalekat bersama dengan KPU. KPU Kabupaten Pekalongan bersama dengan Bapak Asin selaku Divisi Teknisi Penyelenggaraan. Ya, saya senang banget sama Pak Asin tuh orangnya. Gampang akrab, akrab. Tapi bukan so akrab sih. Gampang senyum. Ini bukan SKSD ya, saya kenal dekat ya. Ini kalau lihat beliau tuh gampang senyum itu kan berarti beliau ahli ibadah. Senyum aja ibadah. Iya. Jadi beliau itu termasuk orang dermawan. Terus ikhlas dalam menyumbang tanpa harus ditodong kayak yang kejadian banyak ini kode po. Daripada ditodong mending enak ikhlas ya. Karena hitungan ibadah itu beramal bukan hitungan nanti berapa kali lipat lagi ya. Yang penting ikhlas itu udah mesti efeknya ke kita. Amin. Kode ini Pak Asin, kode. Semoga saja paham. Kode tajam ini. Iya, kawan Rasika, kita masih terus tunggu SMS atau WhatsApp Anda di 085647731111 atau partisipasi Anda di kolom room chat kami di Rasika TV Official ya. Baik Pak Asin, kita kembali ke tema kita tentang penataan daerah pemilihan dapil ya. Dapil biasanya itu berhubungan dengan pemilu legislatif atau DPR gitu. Nah sebenarnya tiap dapil itu bisa diisi berapa calon tuh? Jadi penentuan dapil ini jumlah penduduk ya. Jadi biasanya jumlah penduduk. Jumlah penduduk di antara 500.000 sampai 1 juta. Ini kan jumlah kursinya 45. 500 sampai 1 juta. Gitu. Itu 45 kursi. 45 kursi. Kemudian kalau 1 juta ke atas sampai 3.000 ini 50 kursi. Kemudian 3.000 ke atas ini 55. Mantap. Nah, di Kabupaten Pekalongan ini kisaran penduduk di tahun 2019 ini antara 500 sampai 1 juta. Sehingga Kabupaten Pekalongan ini ikut di kelompok sesuai Undang-Undang Pemilu itu di 45 kursi. Di poin pertama ya, antara 500 sampai dengan 1.000. Dan ini kemarin pemilu 2019 jumlah kita antara itu, sehingga kita hanya 45 kursi yang ditata di daerah pemilihan Kabupaten Pekalongan. Nah, itu terbagi jadi di 5 dapil tadi ya. Dapil 1 tadi melingkupi di daerah ibu kota yaitu Kajen, kemudian Paninggaran dan Kandang Serang. Ini di sana ada 7 kursi. Ya. 7 kursi. 45 kursi. Jadi di dapil 1 ada 7 kursi. 7 kursi. Kemudian di dapil 2 ini Kecamatan Kesesi, kemudian Kecamatan Seragi dan Kecamatan Bojong, di sana ada 10 kursi. Jadi saya tadi itu karena untuk pembagian suara yang seimbang dan sebagainya. Jadi jumlah penduduk ini kita dikalkulasi. Semakin banyak penduduknya, kursinya semakin banyak yang diperebutkan. Ya. Kemudian di dapil 3 ini kan wilayah Siwalan, kemudian Wonokerto, Wiradesa dan Tirto. Ini memperebutkan juga 10 kursi, ya, 10 kursi. Kemudian di dapil 4 ini Buaran, Kedunguni, Karangdadap dan Mapringgo. Ini jumlah penduduk yang relatif lebih padat, sehingga di sana ada 11 kursi yang diperebutkan di dapil 4 ini.
Kemudian di Dapil 5 daerah yang dulu di pemilu 2014 ini Dapil 5, Dapil 1 sekarang di Dapil 5. Ini merebutkan 7 kursi pula. 7 kursi. Udah berapa itu Bit hitung Bit? 20, 30, 38, 46. 45 lah. Iya 45 kursi itu. Itu kalau ngitung angka nggak bisa, tapi kalau ngitung duit politik ini Pak. Andal ya. Maklum wanita. Iya. Mas, ini untuk ini tadi disampaikan untuk pemilu 2019 ya. Untuk pemilu yang akan datang kira-kira sudah ada diperkirakan belum? Udah ada itu belum? Untuk gambaran di pemilu 2024 nanti ya, karena kita ketahui ya, saya ulas kembali bahwa pemilu 2024 ini kan akan ada lagi pemilu serentak ya. Pemilu serentak ini pemilihan legislatif dan presiden ini bersamaan. Kemudian juga akan berbarengan dengan di beda bulan ini pemilihan bupati dan gubernur. Jadi kalau orang bilang itu 24 ini adalah musimnya. Tahun politik gitu, tahun demokrasi. Inilah pembuktian bangsa Indonesia itu negara demokrasi ya. Mudah-mudahan aman dan kondusif. Amin gitu ya. Dan gambaran di pemilu 2004 nanti kita harus melihat perkembangan jumlah penduduk kita dan Pekalongan. Ya otomatis dari 2021 sampai 2024 kan pertambahan penduduk yang pemilih itu kan nambah ya kan. Pemilih otomatis nambah dan ada yang udah meninggal juga. Tambah dan berkurang gitu. Tinggal tambahnya dan kurangnya banyak mana gitu. Kayaknya banyak tambahnya. Kayaknya banyak tambahnya deh. Karena apalagi pandemi kemarin kan banyak yang nambah orang, nambah usia. Kalau nambah bayi kan belum bisa, harus 17 tahun ke atas ini. Betul. Untuk pemilihnya itu ya. Nah, terus itu calon anggota dewan itu apa? Harus berdomisili di daerah dapilnya masing-masing atau enggak? Untuk calon anggota legislatif ini tidak harus, karena kan syaratnya adalah warga negara Indonesia. Misalkan Mas Jamil ini mau mencalon di daerah Papua juga boleh. Gitu. Tapi kan kalau saya nggak ada yang milih, nggak ada yang kenal. Ya belum tahu. Kalau dia belum kampanye bagus kan mungkin akan dikenal untuk memperkenalkan diri. Bisa. Tapi kan artinya ketika saya misalnya tinggalnya di sini, otomatis kan konstituen saya, calon pemilih saya kan ada kedekatan emosional gitu. Memang jadi yang jelas kalau seorang calon ini tidak harus berdomisili setempat. Aturannya gitu ya. Penting syarat warga negara Indonesia. Syarat WNI. Berarti suatu saat bisa berubah nggak sesuai dengan domisilinya masing-masing. Artinya ya misalkan dia sudah di situ domisili tidak masalah. Karena kalau kayak pemilihan pilkada itu mintanya apa warga setempat ya kan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kalau ini di legislatif itu kan yang penting dia melaksanakan fungsinya kan gitu. Apalagi nanti kan juga berdapil ya, masa ada itunya juga apa pembagian daerah pemilihan tadi. Misalkan Mas Jamil ini orang Seragi misalkan, nyalon di daerah Petung juga boleh, dapil 1 sana, dapil 2. Masalahnya peluangnya itu ya. Dapil 1 berarti daerah Kajen sana, dapil 5 daerah Petung sana, boleh gitu. Tidak harus di dapil. Nanti aku tak ikut jadi tim suksesnya wes Mas. Nah, yang sukses tim suksesnya dan calonnya kamu dapat banyak ya kan. Ya kan tim sukses, yang sukses timnya dapat banyak. Saya pernah diojok-ojokin untuk nyalon lurah aja. Tim sukses saya. Lah kamu yang dapat banyak, aku harus hitung-hitungan kan. Kira-kira mampu nggak di daerah dapil saya itu saya bisa mendapatkan suara. Berarti nantinya akan ada perubahan dapil untuk pemilu 2024 juga. Kalau melihat prediksi kemarin kita rakor ya, kemarin itu kita melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan daerah, dengan kepala daerah, dengan OPD terkait berkaitan dengan persiapan pemilu ya di 2024. Karena kemarin sih kita pembahasannya di daerah-daerah rawan bencana. Karena mau tidak mau Kabupaten Pekalongan kan termasuk daerah yang rawan bencana dan kita termasuk indeksnya yang tinggi. Daerah atas kita sering longsor, kemudian daerah bawah ini rob dan banjir. Ini harus diantisipasi. Apalagi kalau melihat simulasi usulan KPU saat ini belum ditetapkan ya. Artinya kita kan usulan KPU ini kan pemilu 24 ini di bulan Februari ya. Bulan Februari itu kan biasanya rentan dengan masih
debit turun hujan itu kan relatif masih tinggi. Nah, ini harus antisipasi. Musim hujan. Nah, KPU kan sebagai lembaga yang mau tidak mau kan kita harus bekerjasama dengan lembaga lain. Karena KPU itu tanpa lembaga lain kita tidak ada artinya kan begitu. Dengan pemerintah daerah, support sistemnya kan begitu, dengan BP dan sebagainya. Sehingga kalau kemarin juga laporan dari Capil, jumlah penduduk dan pekalongan semester 1 ini kita masih mencapai angka di 900-an. 976 gitu. Artinya belum mencapai 1 juta. Belum ya. Hampir. Jadi diperkirakan di pemilu 2024 ini juga kemungkinan masih di angka kursinya 45 kursi. Belum mencapai angka 50. Soalnya belum mungkin Pak. Berarti makanya tuh masih banyak peluang, Mas. Iya, banyak ayo, peluang. Ayo aku jadi tim suksesnya, Po. Jadi kalau modalnya gimana? Mau jual rumah buat modal. Nanti kalau nggak kepilih mau tinggal di bawah jembatan. Walaupun sih kita sih penduduknya sudah mendekati kalau 1 juta itu. Karena misalnya 1 juta lebih 1 aja kita sudah 50 kursi. Oh, 1 juta lebih 1 juta lebih kan 1 aja 1 udah. juta ke atas kan. Wah, lumayan ya. 1 juta 1 orang kan gitu. Iya. Kan di bawah 1 juta 45 kursi. Jadi malah sayang kalau misalnya 999 malah sayang ya. Iya. Segera tuh. Iya. Aja suruh ekspansi. Siapa kamu pindah ke daerahku ngurus KTP kan cepat. Iya kan. Gitu ya, dapat 50 kursi. Iya, terus dapil mana aja tuh Mas yang paling banyak suaranya di Kabupaten Pekalongan? Di Kabupaten Pekalongan ini di kemarin itu di pemilu 2019 ini dapil 4 berarti. Dapil 4 itu Keduni, Wonopringgo, Karangdadap. Itu memang masyarakatnya padat penduduk ya. Termasuk mereka kan termasuk daerah industri ya, perindustrian kan banyak juga. Sehingga padat penduduk otomatis akan bertambah daerah industri itu. Nah, kemudian melihat perkembangan ini ya hasil laporan semester sementara ini ya jumlah penduduk artinya belum relatif bertambah banyak. Nah, nanti sampai 24 itu kita bisa mencapai mendekati 1 juta enggak gitu. Ya. Kalau untuk dapil ini bisa berubah ya kursinya ya. Kursinya bisa berubah tergantung jumlah penduduk tadi atau pemekaran itu ya. Jadi kalau jumlah penduduknya nanti kita kurus standar deviasinya itu misalkan mendekati lebih banyak sebagainya ya mungkin bisa berubah. Ya, karena dulu di pemilu 2014 ini dapil yang dulu dapil 5, nah, dulu dapil 1 sama dapil 5. Itu sana 6 kursi. 6 kursi. Kemudian kemarin di pemilu 19 itu 7 kursi. Nah, dulu yang sini daerah dapil 3 yang kemarin 2019 yang dulu kan ini dapil 3 berarti yang sekarang kan dapil 2 dulu ya. Nah, ini dulu itu 4 dapil 4 di wilayah Terto itu kan dapil 4. Di pemerintah kan dapil 3. Itu dulu jumlahnya 11 menjadi 10 berkurang. Oper ke tadi ya. Jadi perpindahan yang dari daerah Terto ini yang dulu 2014 ini 11 kursi, di pemilu 2019 menjadi 10 kursi. Kemudian yang dapil daerah Petung sana, kemudian Karanganyar yang dulunya 6, nah 19 ini menjadi 7 kursi. Karena pertumbuhan jual penduduk tadi sini berkurang, sana tambah kan begitu. Perhitungannya ya. Tapi tetap 45 kursi ya, karena belum 1 juta ke atas. Iya. Sayang banget ya kalau mudah-mudahan nggak 999 deh. Mudah-mudahan 99 cari 2 lagi gitu ya. Gampang cari 2. Bayang Batang, kamu 5 orang pindah. Kita uruskan KTP-nya. Oke, bisa langsung. Dan kawan Rasika nanti akan kita lanjutkan lagi bincang kita bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Rasika FM. Kenapa harus memilih Udinus? Yang pasti, Udinus sudah terakreditasi. Ini penting, sebab akreditasi perguruan tinggi menjadi tolak ukur saat terjun ke dunia industri. Udinus menjadi kampus IT favorit di Jawa Tengah dengan atmosfer perkuliahan yang mendukung untuk mengembangkan kreativitas dan fasilitasnya lengkap. Sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan hard skill, tapi juga soft skill yang mendukung saat lulus nanti. Selain itu, alasan apa lagi yang memantapkan kamu memilih Udinus? Puluhan program studi di Udinus menyesuaikan passion anak milenial seperti kita-kita ini. Jadi, sudah tepat kalau kita kudu memilih kuliah di Udinus. Universitas Dian Nuswantoro, Udinus Semarang, saat ini telah membuka jalur prestasi penelusuran minat dan kemampuan PMDK Udinus tahun akademik 2022-2023. Jalur PMDK tahap kedua dibuka hingga 5 Februari 2022. Dapatkan fasilitas bebas tes dan keringanan USPI. Hubungi segera Sekretariat PMB di Kampus Udinus, Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang, atau klik pmb.dinus.ac.id.
Ayo, daftar kuliah di Udinus sekarang juga. Udinus for a better future. Hidup tidak sehat. Perkenalkan, produk herbal unggulan Indonesia, pelopor jamu tetes di dunia, Bio HSA, jamu tetes. Saya menderita diabetes. Setelah minum Bio HSA 5 tetes 3 kali sehari, sekarang saya sembuh. Hepatitis B dan stroke saya sembuh setelah minum Bio HSA jamu tetes. Saya menderita kanker payudara dan TBC. Menderita sekali. Akhirnya saya sembuh setelah minum Bio HSA. Bertahun-tahun saya menderita ambeien dan mah kronis. Setelah minum Bio HSA secara rutin, 5 tetes 3 kali sehari, tes, saya sembuh. Dapatkan jamu tetes Bio HSA seharga Rp200.000 di radio kesayangan Anda ini. Disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kontes Dangdut Indonesia 2021. Saatnya bintang perwakilan daerah di Indonesia tampil di KDI lewat penampilan memukau. Mereka siap mencuri perhatian para juri. Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Ivan Gunawan, Denny Caknan, Cakra Khan, ditemani host Indra Herlambang, Vega Darwanti, dan Anwar Sanjaya. Saksikan Kontes KDI 2021 setiap Senin mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif di MNC TV. Dukung bintang dangdut favoritmu dengan cara ketik KDI spasi nama peserta, kirim ke 95151 atau vote melalui aplikasi RCTI Plus. 88,9 Rasika Pekalongan. Parlemen News Update. Jawa Tengah terima DIPA 2022 100 triliun rupiah. Jawa Tengah jadi tuan rumah Pesonas 2022. Jawa Tengah terima DIPA 2022 100 triliun rupiah. Jawa Tengah jadi tuan rumah Pesonas 2022. Libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat tetap jaga protokol kesehatan. Masyarakat diminta hindari kerumunan massa. Pemerintah patut berikan perhatian pada sekolah swasta. Inilah Parlemen News Update. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto mengikuti acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2022 beserta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TDD di Gedung Gradika Bakti Praja Kompleks Gubernuran belum lama ini. Jawa Tengah menerima DIPA 2022 sebesar 100 triliun rupiah. Jumlah itu turun 7,53% dibanding alokasi pada 2021. Berita selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri memberikan apresiasinya dengan rencana akan diselenggarakannya Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas di Surakarta pada Juli 2022 nanti. Bagi Pesonas merupakan ajang untuk anak-anak bertalenta. Hal itu diungkapkannya di sela-sela peluncuran Pesonas di Kompleks Stadion Manahan Solo. Kementerian Pemuda dan Olahraga meluncurkan ajang olahraga dan kesenian bagi anak-anak penyandang disabilitas. Beralih pada menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, DPRD Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan demi keamanan bersama. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono. Pada kesempatan yang
yang sama, anggota Komisi E Ida Nurul Farida menghimbau masyarakat untuk melaksanakan perayaan Natal di tempat ibadah dengan pengamanan dan memperketat protokol kesehatan. Ia juga berharap perayaan Natal cukup di tempat ibadah saja. Berita selanjutnya, masyarakat diminta tidak abai pada protokol kesehatan, terlebih menghindari kerumunan massa. Sekretaris Komisi B Muhammad Ngaini Richard menekankan pentingnya menjaga diri dan lingkungan supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Hal tersebut mengemuka dalam dialog radio yang disiarkan Radio Suara Kenanga Universitas Muhammadiyah Purworejo FM bersama Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah belum lama ini. Selain Sekretaris Komisi B turut menjadi narasumber Sekretaris Komisi C Henry Wicaksono dan anggota Komisi B Imam Teguh. Berita terakhir, sejumlah kepala sekolah swasta tergabung dalam Forum Kepala SMA Swasta atau FKSS Jawa Tengah mendatangi DPRD Jawa Tengah belum lama ini. Mereka diterima Ketua Komisi E Abdul Hamid dan anggota Muzen di ruang rapat Komisi lantai 3. Anggota Komisi E Muzen ingin ada peran serta masyarakat dalam menyokong berjalannya proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di SMA swasta selain menggunakan dana Bosda. Selain dalam proses PPDB tahun depan sudah seharusnya pembagian siswa bisa merata, tidak ada yang terfokus ke salah satu SMA negeri saja. Parlemen News Update. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kita juga masih di session Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Bersama dengan Pak Asin dari divisi teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Beliau memang orangnya santai itu gini ya. Mau bingung gitu ya. Masa nanti dikira upacara gitu. Iya, tapi saya lihat ini Pak Aksin ini juga langsing ya, Mas. Langsing, kalau saya kan lain. Langsung. Kalau kamu langsung gendong nih. Tapi nggak butuh meja, kalau makan tataannya di sini ya kan. Ini tanah pas ini. Oh, tanah. Tapi ada rencana suatu saat setelah tugas di KPU selesai mungkin mau nyalek juga, udah tahu peta-petanya. Iya. Itu kalau rencana itu kan lihat perkembangan kan gitu. Yang nomor satu itu kan suatu kita tidak tahu lah ke depan seperti apa. Karena kalau menurut Mas Jamil kan karena kemarin adalah kenangan, hari adalah kenyataan, besok adalah impian. Masuk Pak Eko. Yang penting harus ingat kata John Maxwell. Apa itu? Orang sukses adalah orang yang punya mimpi. Dan untuk bisa mimpi harus tidur. Tidurlah terus. Iya. Ini menarik sekali bicara ngomong soal dapil ya. Ternyata hitung-hitungannya kayak gitu. Kita tadinya nggak pernah tahu sama sekali ya. Mungkin kawan Rasika ya kan. Oh, hitungannya kayak gitu. Oh iya. Kemudian tadi disampaikan yang itu tadi Pak, apa namanya, untuk misalnya tadi dapil 1, 2, 3 angka-angkanya, kemudian yang satu itu bagaimana itu ceritanya? Jadi pembagiannya begini, tadi saya katakan misalkan jumlah kita kursi kan 45. 45 itu kan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk kita itu 900. 900 bagi 45. Ketemunya berapa angkanya? Nah, itu kalau namanya istilahnya BPP ya. Bilangan pembagi. Bilangan pembagi ini kursi itu jadi jumlah penduduk dibagi jumlah kursi. Nanti akan ketemu angka kasar, artinya jumlah harga kursi. Oh iya. Akhirnya kan dari jumlah 900 itu dibagi 45, misalkan ketemu misalkan aja lah 10.000. Oh, berarti satu kursi yang 10.000. Maka otomatis kalau penggabungan kecamatan itu jumlah penduduk ada 30, berarti ini 3 kursi yang diperbutkan misalkan. Misalkan aja lah minimal 3 kursi berarti. Kursinya kan kita nanti bagi. Nah, 45 itu biar sampai habis dibagi dapil-dapil. Misalnya kursi satunya Jamil, kursi 2 saya, kursi 3-nya Pak Asin. Iya, karena kursi itu berebutan kecuali kursi roda. Itu orang nggak mau. Iya. Jangan sampai ya kalau bisa ya. Itu kalau misalnya seperti itu Mas, misalnya kursi satunya Mas Jamil, kursi 2-nya saya, terus kursi 3-nya Pak Asin misalnya katakanlah. Terus yang mempunyai suara terbanyak yang kursi 2 atau 3 gitu, pemilihannya bagaimana? Jadi penentuan begini, perolehan kursi di partai itu yang pertama ini jumlah, contoh di dapil 1 misalnya, dapil 1 kan Kajen, Paninggaran, kemudian Karangserang. Ini kan di sana ada 7 kursi. Nah, 7 kursi ini akan kita bagi hasil suara di masing-masing partai.
Misalkan dibagi partai 1, misalkan partai 1 memperoleh ini kursi 1. Ya. Partai 2 memperoleh 2 kursi. Ya. Partai 3 4 kursi misalnya. Habis 7 kursi nih misalnya. Nah, kemudian di masing-masing partai ini otomatis akan siapa yang jadi? Adalah caleg yang memperoleh suara terbanyak di masing-masing partai gitu. Ya, tapi saya kadang tidak harus sesuai nomornya. Tidak harus sesuai dengan urut kan gitu. Cuma kadang saya lihat partai itu kadang untuk dapil 1 atau 2 kadang ada yang mengirim 9 caleg. Itu dibatasi enggak calegnya? Jadi atau terserah masing-masing partai itu bisa mencalonkan sejumlah maksimal jumlah kursi yang diperebutkan. Oh, maksimal. Maksimal. Jadi dapil 1 tadi 7 kursi, ya 7 maksimal kursi. masing partai mencalonkan 7 orang. Kan kadang kita lihat begitu. partai yang 1 dari 7 kursi yang diperebutkan cuma ngirim 3, tapi partai yang 7 ada yang 6. Terus mungkin nggak Mas, gitu. mungkin nggak kalau yang mencalonkan itu misalnya ada jatahnya dapil 1 7 kursi misalnya betul, ya. Terus yang mencalonkan cuma 3, itu mungkin nggak? Ya bisa boleh. Bisa. Boleh. Yang penting nggak melebihin batas maksimal. Jadi berarti yang maksimal. 4 kosong dong, sayang ya. Kalau misalnya dapat 7 kursi berarti yang 4 kosong gitu. Tapi kalau makin kan dapil terdekat biasanya. Kalau begitu. makin banyak caleg yang dikirim sejumlah kursi itu kan nanti persaingan antar caleg di partainya masing-masing justru ketat, Mbak ya. Ketat. Tapi itu juga bisa mendongkrak angka masing-masing kan begitu. Iya. Karena kan angka suara partai itu kan penggabungan perolehan masing-masing caleg juga. Jadi misalkan calegnya 5, misalnya masing-masing memperoleh 10 suara misalnya, berarti dapat 50 suara. 50 kan, suara. gitu. Tapi kalau calegnya cuma 2, masing-masing dapat 10 cuma 20 suara. Dan nanti kalau bertarung dengan partai yang lain bisa juga mungkin bisa di atas suaranya, bisa juga di bawah kan begitu. Ini juga penting menjadi penghitungan. Iya. Jadi kalau misalnya caleg itu ya kadang ada misalnya 3 orang caleg ya kan, yang terpilih jumlah kursinya cuma 2 orang. 2 orang. Tapi bisa ada perubahan nggak misalnya yang satu mengundurkan diri karena alasan sakit atau alasan apa, kemudian digantikan itu gimana? Selama itu sesuai dengan konstitusi ya, artinya kan ada syarat ya. Artinya syarat menjadi caleg itu apa yang pertama. Kemudian calon DPR itu apa saja. Ada syarat-syaratnya. Selama orang itu masih memenuhi syarat ya maka tidak bisa diganti. Tapi kalau tidak memenuhi syarat bisa diganti kan gitu. Loh, kalau misalnya dia masih memenuhi syarat, tapi misalnya dia ada apa namanya pokoknya mau mundur lah gitu, tetap nggak bisa. Ya, berarti itu kan berganti tidak memenuhi syarat akhirnya kan. Karena dia misalkan itu kan nanti di internal partai ya. Internal partai. Begitu ya. Jadi caleg setelah kita kan ditetapkan di KPU itu jumlah sesuai dengan angka yang ditentukan ya. Selama yang bersangkutan memenuhi syarat dan di partai memenuhi syarat maka dia otomatis berhak menjadi anggota, begitu. Kan, gitu. Jadi itu urusannya partai internal masing-masing ya. Selama memenuhi syarat ya kita godok sendiri gitu, dari partainya digodok sendiri gitu. Karena peserta pemilu itu kan partai bukan caleg. Oh iya, misalnya partai bukan caleg. Peserta pemilu itu kan partai. Jadi caleg itu bagian dari partai. Bagian dari partai ngikuti aturan partai ya kan. Tapi ada kemungkinan nggak Mas, masing-masing dapil ada partai yang tidak mendapatkan kursi? Bisa jadi. Jadi misalkan tadi misalnya 7 kursi, ternyata partai tersebut di urutan ke-8 misalkan, otomatis tidak dapat kursi karena cuma 7 kursi diperebutkan. Maka partai yang suara 1, 2, 3 sampai 7 yang dapat. Karena kan partainya misalnya paling maksimal dapil ada 11 kursi, kan partainya kan kadang ada banyak, lebih dari 11. Berarti ada juga kemungkinan itu ya, partai yang ikut mencalonkan tapi ternyata dia tidak mendapatkan kursi. 2024 ini saya harus ngumpul-ngumpul dulu. Iya. Buat nanti aku jadi tim sukses ya. Ya minimal ngumpul-ngumpul warga kan gitu, biar memperkenalkan diri. Tapi saya pernah nyalon tuh ditolak, Bit. Istri saya nggak boleh. Kamu nggak punya rambut kok nyalon. Ya berarti spesialis ya. Masuk baik. Oke Pak Hasin, luar biasa sekali. Mungkin sebagai closing statement bisa disampaikan ke kawan Rasika tentang tema kita hari ini, tentang apa namanya? Penataan dapil, penataan daerah pemilihan dapil. Bisa disampaikan lagi ke kawan Rasika untuk pesan ataupun harapan sekaligus himbauan kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Dita. Jadi dapil ya, daerah pemilihan ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Disinilah adalah tempat ya, tempat kontestasi, tempat sesungguhnya ya, pencari suara di masing-masing dapil. Artinya dapil ini tidak bisa terlepaskan dari peserta pemilu untuk mencari calon yang pas.
Yang kedua, penetapan dapil ini KPU tidak serta-merta artinya nek cara Jawa sak enake dhewe ya. Tapi ada panduan ya, artinya ada panduan, ada metode-metodenya, aturan-aturan yang harus diikuti. Setelah KPU menetapkan ini juga tidak serta-merta tetapkan, kita kaji. Kita mengundang para stakeholder, para ahli, akademisi, kemudian partai politik, masyarakat untuk diminta pertimbangan, masukan. Nah, setelah kita membuat kerangka acuan misalkan tipe A, tipe B atau misalkan draft 1, draft 2, draft 3. Kita sampaikan kepada masyarakat. Maka masyarakat akan memilih, memberikan masukan. Partai politik juga, oh ini draft 1, draft 2, draft 3. Ada yang harus diperbarui ya bagaimana gitu ya. Yang jelas KPU setelah membuat satu ini kan karena tadi ada prinsip kesinambungan. Artinya kesinambungan itu dari partai yang pemilu yang lalu dengan yang sekarang, ada kesinambungan. Kemudian juga kesetaraan, artinya kesetaraan jumlah nilai suara. Jangan sampai timpang. Misalkan di dapil 1 sana Nyun Sewu misalnya harga kursi 5.000. Di sini kok 20.000 dapil yang lain. Nah, ini kan timpang. Ini juga diperhatikan seperti itu. Jumlah suaranya, kemudian dan sebagainya. Termasuk juga letak geografisnya. Nah, artinya penggabungan daerah itu juga kita perhatikan. Jangan sampai dapil 1 itu tidak sinkron ya. Jadi kayak kotanya jauh atau kultur masyarakatnya beda. Industri dengan tadi kaum pedesaan, kaum petani misalnya. Minimal harus ada perbatasan itu ya. Nah, sehingga nanti harapan saya juga kepada masyarakat untuk pemilu 2004 kita kan nanti mendekati kita paling tidak di 2022 kita mulai akan menggodok KPU untuk penyusunan dapil pemilu di tahun 2024. Kita akan membuat kerangka-kerangkanya dengan dasar jumlah penduduk. Informasi kemarin penduduk kita di semester 1 ya 2021 ini kan di angka 976 ribuan. 976. Jadi belum calon sampai 1 juta anjir. Jumlah penduduk itu. Tapi kemungkinan 2024 bertambah tuh yang usia di atas 17 tahun nambah nanti. Ini jumlah penduduk belum pemilih. Kalau pemilih kita di angka 750-an. Nah, ini artinya bagaimana mengelola itu. Nah, mudah-mudahan masyarakat ini semakin paham lah dan termasuk bagaimana peran serta masyarakat di dalam pemilu itu sangat penting, baik itu sebagai peserta maupun sebagai pemilih. Karena prinsip kami KPU adalah mengistimewakan peserta pemilu dan pemilih pemilu. Peserta pemilu dan pemilih pemilu. Kita harus istimewakan itu. Kita harus melayani itu. Bagaimana kita all out sehingga prinsip KPU adalah KPU melayani itu kita maksimalkan. Bahkan 24 jam kita melayani masyarakat itu. Termasuk saat ini juga pada masyarakat yang belum terdaftar pemilih silakan lapor ke kami. Harapan kami jangan sampai hilang hak pilihnya, tidak terdaftar. Sayang ya. Lapor ke KPU tanpa harus datang ke KPU, tapi harus lewat online-nya gimana? Ada ya, satu suara itu apa namanya bisa merubah segala sesuatu yang ada. Itu harapan kami Mas Jamil dan saya terima kasih. Ini artinya Rasika ikut menjembatani, memberikan informasi kepada masyarakat. Artinya kita bisa bersama bersosialisasi bagaimana mewujudkan Kabupaten Pekalongan lebih demokratis, lebih bagus. Kemudian pemilih ini semakin cerdas. Semakin cerdas. Nggak cuma tahu dan tempe. Jadi semakin meningkat kuantitasnya juga kualitasnya. Bagi pemilih yang cerdas karena mewakili semakin baik. Kemarin kita alhamdulillah partisipasi di Pilkada 2020 walaupun tengah pandemi kita mencapai 78%. Luar biasa. Target RI kan 77,5, kita di atas target. Di atas ya, melebihi target. Di antaranya dengan sosialisasi kayak gini. KPU berpalekat ini di antaranya itu. Jadi warga masyarakat akhirnya bisa lebih cerdas lagi meskipun dia nanti akan menjadi seorang peserta ataupun menjadi seorang pemilih. Betapa pentingnya informasi kayak gini ketahui masyarakat luas, apalagi kawan Rasika akhirnya kan. Oh, suaraku sangat berharga. Jangan asal nyoblos aja. Kira-kira yang bisa mewakili. Jangan asal ngelihat amplopnya aja. Isinya, alah malah kamu tuh. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asin untuk bincang-bincang kita luar biasa sekali. Mudah-mudahan pemilu di tahun 2024 nanti bisa dilancarkan, dimudahkan sesuai dengan harapan kita. Dan warga masyarakat akan menjadi lebih tahu lagi bagaimana sih sebenarnya prinsip dari pemilihan umum seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam buat teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan semuanya, tetap disehatkan, dilancarkan, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Amin. Itu utama. Bahagia semangat.
Amin. Iya. Oke, kabar Rasika ya. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Muhammad Yasin dari KPU Kabupaten Pekalongan, dan tema kita hari ini tadi tentang penataan daerah pemilihan dapil begitu. Iya, pokoknya ngobras setiap hari Jumat. Kita akan ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Makanya jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan kita di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Rasika FM. Bu, acara nikahan kan bulan depan. Saya mau diajak Mas